Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama saya Heriansa. Tentu dengan satu tema menarik yang akan kita diskusikan kali ini. Satu tema yang menurut saya masih relevan, up to date, karena tema ini adalah terkait dengan kepenulisan, bahwa menulis itu semudah berbicara. Tapi kali ini kita lebih fokus kepada menulis opini. Sekali lagi kita katakan bahwa menulis itu semudah berbicara. Teori umumnya menyatakan begini: jika kita mampu berbicara, kita mampu memikirkan sesuatu, maka kita pasti bisa menulisnya. Bahkan menulisnya bisa jauh lebih baik dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan. Kenapa demikian? Karena dalam menulis ada proses yang kita sebut dengan editing. Proses kita mengeditnya, yang mengubah dari kalimat yang biasanya kita letakkan di akhir bisa kita ganti di awal atau di tengah, sehingga tampaklah sempurna ucapan kita yang kita ganti menjadi gelombang tulisan. Maka sebenarnya tidak ada lagi orang-orang yang mengeluh akan kesulitan ia dalam menulis, karena sebenarnya semua sudah ada di dalam benaknya, tinggal ia tuangkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Nah, tentu kita akan lebih dalam lagi terkait tentang menulis opini ini. Tadi seperti yang saya sampaikan, semudah berbicara, tentulah ia ada memiliki kaitan-kaitannya atau isi-isi atau apa saja yang termuat dalam opini tersebut, sehingga seperti memang mudah sebenarnya. Hanya persoalan sulit itu hanya kita yang belum terbiasa dalam memindahkan pikiran kita, memindahkan suara kita menjadi sebuah tulisan. Satu, pendahuluan. Nah, paragraf pendahuluan ini biasanya kita sebut ada isinya dengan paragraf narasi, baik dia menceritakan tentang opini-opini yang akan kita bahas, ataupun tentang kaitan-kaitan opini tersebut dalam bentuk cerita, narasi, dan lain sebagainya. Juga kedua, mendeskripsikan gambaran umum tentang itu yang juga berisi informasi, atau informasi yang kita sajikan itu berkaitan dengan opini yang kita akan sajikan. Nah, seperti di depan layar ini ada istilah pendahuluan yang berisi paling tidak dari 3 narasi, deskripsi, atau informasi. Nah, tujuannya apa? Karena tujuan dari opini itu kan sebenarnya gini, opini itu kan adalah respon, tanggapan kita terhadap sesuatu. Bisa tanggapan itu kesetujuan atau ketidaksetujuan, pernyataan atau sanggahan, atau respon suka dan tidak suka. Yang pada intinya kita ingin merespon segala sesuatu. Persoalan orang menerima atau tidak itu persoalan belakangan, yang penting kita meresponnya. Nah, agar diterima respon itu dengan baik, maka sajikanlah informasi yang mampu atau yang dibuka dengan kalimat-kalimat yang orang yakin dengan kalimat itu, orang percaya kalimat itu, yang kemudian kalau ia baca di bagian pendahuluan ini, dia akan memastikan dirinya akan menyelesaikan kalimat-kalimat di depannya atau kalimat-kalimat selanjutnya pada bagian pendahuluan ini. Yang kedua, isi opini ini biasanya tentang, tadi saya katakan, respon kita bisa dikaitkan dengan fakta. Artinya kita bisa menambah dengan fakta-fakta yang untuk memperkuat argumentasi kita, atau perlu referensi yang online kah, yang cetak kah, yang penting dia biasanya, sehingga dengan data ini memperkuat argumentasi kita bahwa opini kita itu bernas, kata kawan-kawan. Nah, ada dasar, ada landasan yang orang, ibarat kalau mengajak orang beropini, menggiring opini atau apa, itu kan tidak hanya soal menyajikan bentuk, tapi ada data yang disajikan yang dikuatkan dengan teori-teori misalnya.
Yang ketiga ini penutup, kesimpulan biasa isinya berisi tentang paragraf persuasi atau ajakan. Biasa kali seringkali mari melalui tulisan ini, melalui mimbar ini atau apa, melalui kaitannya dengan apa yang kita sajikan, saya mengajak kepada saudara-saudara, misalnya kita semua untuk terus berperan aktif. Misalnya sebut saja Merdeka Belajar, menggalakkan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh kementerian. Misalnya kan itu biasanya begitu, berisi kesimpulan yang ada ajakannya. Sehingga ending dari sebuah opini biasanya mengajak seseorang untuk paling tidak tahu apa yang ia maukan dari opini itu. Sederhana sekali kan, ada tiga, paling tidak aja tiga, ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Cukup, saya pikir cukup untuk kita menulis opini, karena memang menulis baik opini maupun menulis pada umumnya memang semudah kita berbicara. Kalau kita mampu berbicara, maka kita akan mampu menuliskannya dengan baik. Saya pikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.